Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan Ibu Rini Satyari tetap di channel Satyari Kimia. Materi kimia kelas 10 semester 1 kali ini akan membahas tentang struktur atom. Ini sudah video yang kedua ya, struktur atom yang bagian kedua. Pada video kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang isotop, isobar, isoton, dan isoelektron. Oke, jangan lupa siapkan alat tulisnya ya. Kita mulai dengan isotop. Oke, kita lihat contohnya C12,6. Kemudian ini ada C13,6, C14,6. Oke, kita ingat X, A, Z. X lambang unsur, Z-nya nomor atom, A-nya nomor massa. Tentang X, A, Z ada di video struktur atom 1. Kalau kalian lupa, bisa dilihat lagi ya di video struktur atom 1, video minggu kemarin. Oke, sekarang kita lihat di sini apakah yang sama. Kita lihat yang sama dulu ya, kita analisis yang sama. X, kita lihat X, ini C, C, C ya, X-nya sama. Kemudian kalau X sama, otomatis Z-nya akan sama, 6, 6, 6. Ya. Oke, ini otomatis karena Z atau nomor atom itu spesifik untuk atom itu. Kalau angka ini, Z ini kita ganti, otomatis nanti lambangnya juga akan ganti. Jadi ini spesifik. Khas untuk tiap atom. Oke, sekarang kita lihat yang berbeda apanya. Ini ada 12, 13, 14. Kita ngelirik ke sini ya. Apa ini? A. A apa? Nomor massa. A beda semua kan? Oke, kalau begitu isotop adalah, perhatikan, Z-nya sama. Tapi nomor massanya berbeda. Isotop adalah atom-atom dengan nomor atom sama. Nomor atomnya sama. Kalau nomor atom sama, sekali lagi otomatis X-nya sama. Oke. Tapi nomor massanya berbeda. Ini namanya isotop. Saya ulangi, isotop. Nomor atomnya sama, nomor massa berbeda. Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjutkan ke isobar. Ini contohnya C14,6, N14,7. Kita cek, kita lihat XAZ. Satu contoh lagi ya. H31, HE32. Kita lihat, kita perhatikan yang sama dulu. Ini pasangan isobar ya. Yang sama apa? Kita lihat 14, ini 14. A-nya ya. Ini C, N. X-nya beda. Z-nya 6, 7. Berbeda ya. A-nya yang sama. Kita cek di sini. 3, 3. A-nya sama. 3. H, HE. Berarti X-nya beda. Z-nya ini 1, ini 2. Z-nya beda. Oke, kita lihat. A-nya tadi kita tuliskan ya. A-nya sama atau nomor massa sama, tapi X-nya beda. Kalau X beda atau lambang unsur beda, otomatis nomor atomnya beda. Kalau begitu, apakah isobar? Isobar adalah atom-atom dengan nomor atom berbeda, tapi nomor massanya sama. Oke, saya ulangi, nomor massanya sama, itu isobar. Yang sama nomor massa, nomor atom beda.
kita balik lagi ke isotop. Kalau isotop, nomor atomnya yang sama, nomor masanya yang berbeda. Kembali lagi ke isobar tadi apa? Nomor atomnya yang berbeda, nomor masanya yang sama. Jadi kebalikan ya. Jadi sepasang ini ada isotop, ada isobar. Oke. Kalau isotop dan isobar ini kita baca menggunakan bahasa Jawa, ini bisa jadi satu petuah. Jika kalian belajar kimia bersungguh-sungguh, isotop. Jika kalian belajar kimia bermalas-malasan atau tidak bersungguh-sungguh, isobar. Ini istilah Jawa. Oke, kita lanjutkan. Sekarang ini C13,6, N14,7. Kita lihat apa yang sama? Tidak ada. Nah, secara tersurat tidak ada yang sama. H31, He42. Ini disebut pasangan isoton. Isoton, kita cek XAZ. X-nya C, ini N, beda. Z-nya ini 6, ini 7. Beda ya. A13,4, berbeda. Loh, yang sama apanya? Kita cek. A beda, X beda. Sekarang kita lihat yang sama. Kita ingat di video struktur atom 1, video sebelumnya, yang membahas tentang partikel dasar subatom. Kalau ini nomor atom itu menyatakan proton dan elektron, ya kan? 6, 7, proton dan elektron. A, nomor massa itu merupakan jumlah proton dan neutron. Nah, ini yang belum kita ketahui neutronnya. Bagaimana menghitung neutron? Angka atas, A min Z, angka atas kurangi bawah. Kalau lupa, lihat lagi di video struktur atom 1. Oke, sekarang kita lihat untuk neutronnya C ini 13,6. 13 dikurangi 6 berapa? 7 kan? N 14 dikurangi 7, 7 juga. Berarti ini dari ini, ya tadi Z-nya beda. Yang sama neutronnya. Jumlah neutronnya sama. Kalau yang atas ini jumlahnya 7. Kalau yang bawah ini, H31, He42. 3 kurangi 1, 2. 4 kurangi 2, 2. N-nya 2. Sama ya. Jadi isoton itu jumlah neutronnya sama. Apakah atomnya beda? Beda semua. Jadi kesimpulannya, apakah isoton? Isoton adalah atom-atom yang berbeda. Atau nomor atomnya berbeda, tapi jumlah neutronnya sama. Ini isoton. Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjutkan ke ini 9. Ini ada, masih ingat ini apa namanya? Iya betul, ini anion. Ion negatif. Anion itu terbentuk karena apa? Karena atom netral menerima elektron. Kalau F min berarti menerima 1 elektron. Ini satu lagi Na plus. Berarti Na melepaskan 1 elektron atau kehilangan 1 elektron. Nah, kita cek. Nah, ini yang disebut isoelektron. Di F min dengan Na plus itu merupakan pasangan isoelektron. Kalau kita pakai XAZ, tidak ada yang sama. Ya kan? Kita lihat, A-nya jelas beda, meskipun tidak ditulis ya, ini 19, ini 23. Beda.
X-nya beda juga. X-nya, ini F, ini Na. Kemudian Z-nya beda. Ya, 9, ini 11. Lah, kalau begitu yang sama apanya? Netron? Tidak. Jelas netronnya beda ya. Ini 19, 19 min 9 berapa? 10. Ini 23, 23 min 11 berapa? 12. Berbeda ya. Oke, sekarang kita lihat. Kira-kira apa? Protonnya beda. Netron beda. Nomor massa beda. Oke, kita cek. Kita belum mengecek salah satu partikel. Apa? Elektron. Elektron ini 9 aslinya. Kalau dia bukan ion, dia 9. Nah, karena menerima satu elektron, jadi 10. Kalau ini, aslinya 11. Karena melepaskan satu elektron, jadi 10. Ternyata yang sama apanya? Elektronnya. Jumlah elektronnya sama. Setelah, tapi pada kondisi F menerima elektron dan Na melepas elektron. Oke, kalau begitu, apakah isoelektron? Isoelektron adalah atom-atom yang berbeda. Atom-atom yang berbeda berarti nomor atom beda, X-nya beda ya. Tapi jumlah elektronnya sama akibat melepas atau menangkap elektron. Oke, yang sama apa? Jumlah elektron. Kita cek, ini sepasang ya. Kita cek isoton. Yang sama jumlah neutronnya, atomnya beda. Ini isoton. Jumlah neutronnya sama. Ini tersirat ya, karena kalau kita melihat seperti ini, isoton dan isoelektron tidak akan terbaca, karena semuanya beda. Kita kembali ke isoelektron. Oke, yang ini elektronnya yang berbeda. Oke, itu bedanya ya. Isoton berarti neutronnya sama. Kalau isoelektron berarti elektronnya yang sama. Ingat, khusus untuk isoelektron setelah melepas atau menangkap elektron. Oke, bisa dipahami ya. Ini isotop, isobar, isoton, dan isoelektron. Kalau isotop tadi berlawanan dengan isobar, kalau isoton di pasangannya isoelektron. Oke, kita tambah sedikit yang berkaitan dengan isotop. Penentuan massa atom relatif berdasarkan kelimpahan isotop-isotop. Nah, tadi kalau isotop, kita cek lagi ya, apakah isotop? Isotop itu nomor massanya berbeda, nomor atom sama, nomor massanya berbeda. Nah, sekarang pertanyaannya karena berbeda, nah, massa atomnya bagaimana? Makanya, loh, apa 13? Apa 12? Apa 14? Nah, makanya yang digunakan adalah massa atom relatif. Jadi merupakan rata-rata dari ketiganya ini. Kalau ditanya massa atom C berapa sebetulnya? Berarti harus merata-rata dari ketiga isotop ini. Oke, kembali. Bagaimana caranya? Ini ya. Oke, kalau begitu gimana caranya? Kita gunakan rumus ya. AR atau massa atom relatif X sama dengan persentase X1, ini berarti isotop pertama, kali massa X1 atau massa isotop pertama, ditambah persentase X2 atau isotop kedua, kali massa isotop kedua. Kalau 2 isotop. Loh, kalau 3 isotop bagaimana? Tinggal ditambahkan. Sama kan? Oke, kita masuk ke contoh soal ya. Oke, kita langsung aja ke
penyelesaian untuk mempersingkat ya. Oke, ini diketahui isotop Cu di alam ada 2, yaitu Cu65. Hati-hati, seperti ini, jadi kalian pahami penulisan rumus kimia, jadi penulisan simbol-simbol kimia. Cu bukan Cu-65, ini maksudnya Cu di sini yang punya massa 65. Kalau ini Cu63 berarti Cu yang punya massa 63 ya. Jadi tidak sudah melepas XAZ. Selama ini yang kalian kenal kan XAZ, berarti kita harus menuliskan Cu kemudian di kiri di atas ini diberi angka 65. Untuk memudahkan penulisan ya, kita bisa menggunakan seperti ini. Karena kita hanya mencantumkan massa tanpa nomor atom. Oke. Ini ya, Cu65 ini 30%, Cu63-nya 70%. Kalian diminta menentukan massa atom relatif Cu. Oke, penyelesaiannya kita pakai rumus ya. HRX prosentase X1 kali massa X1 ditambah prosentase X2 kali massa X2. Oke, kita misalkan yang isotop 1 atau X1-nya yang Cu65, X2-nya yang Cu63. Berarti prosentase X1-nya 30, ini ya, masanya 65, prosentase X2-nya 70, yang ini, masanya 63. Oke, kita masukkan, ya, tidak sulit, ya. 30% kali 65 ditambah 70% kali 63. Jadi, ini prosentase X1-nya, kita ganti ini 30%. Kemudian massa X1-nya ini kita ganti 65, prosentase X2-nya kita ganti 70, ini ya. Kemudian massa X2-nya kita ganti 63. Ini hasilnya ya. Oke. Bisa dipahami, masih mudah kok. Oke. Kita lanjutkan. Sekarang kita menentukan kelimpahan isotop. Kalau tadi massa atom relatifnya, nah sekarang kelimpahan isotop. Apa kelimpahan isotop? Kelimpahan isotop itu prosentase ya, prosentase. Jadi ini, kalau tadi, yang contoh tadi mencari ini, ARX-nya, nah sekarang ARX-nya, jadi massa atom relatifnya diketahui, kalian diminta mencari ini, prosentase ini. Kelimpahan isotop prosentase X1, prosentase X2. Berarti dua-duanya tidak diketahui. Oke, kita membutuhkan matematika sedikit ya. Oke, ini contoh soalnya ini. Kita langsung ke penyelesaian ya. Boron terdiri dari 2 isotop yaitu 10B. Nah, ini berbeda lagi penulisannya ya. Yang tadi Cu pakai strip 65, ini B10, ini B10 ini bukan berarti ini Z ya. Ini bukan Z, ini maksudnya massa A-nya, tapi penulisannya kadang-kadang di literatur seperti ini. Jadi, asal kalian bisa pahami berbagai model menuliskan lambang. Oke. Nah, ini B10. Berarti B yang masanya 10, kemudian ini B11 masanya 11. AR-nya 10,8. Nah, sekarang kalian yang diminta menghitung kelimpahan. Apa sebetulnya kelimpahan? Maksudnya ini, di alam itu B yang masanya 10 ini ada berapa persen? Kemudian B yang 11 ini juga berapa persen? Oke, kita pakai rumusnya tetap ini sama rumusnya yang kita cari persentase X1 dan persentase X2. Kita misalkan B10-nya X1, B11-nya X2.
Kita tidak mungkin menggunakan dua variabel yang berbeda ya, nanti kesulitan untuk mencari. Kalau persentase X1-nya kita misalkan X, berarti persentase X2-nya 100 min X. Kenapa 100 min X? Karena persentase itu pasti totalnya 100. Ya. Kalau yang ini X, ya, yang B10, yang masanya 10 itu jumlahnya X persen, berarti yang B11 jumlahnya 100 min X persen. Oke ya, ini datanya. Sekarang kita masukkan angkanya ya. ARX ini ada 10,8, tapi kita yang kanan dulu ya. X persentase X1. X ya di sini kita masukkan X. M X1-nya berapa? 10. X kali 10. Oke, sekarang persentase X2-nya di sini 100 min X ya. Ini kita beri tanda kurung double ya. Kemudian MX2-nya berapa? 11. Oke. Terus karena persentase yang diminta persentase ini per 100. Oke. Ini sekarang yang ini bisa kita keluarkan. Ini kan ada kurung double. Ini 100 kali 11 dan min X kali 11. Oke, kita lanjutkan. Ini 10,8 ARX-nya, ini di soal ya. Kemudian ini tadi kita pecah 10X, ini 10X. Kemudian min X kali 11, berarti min 11X. Kemudian 100 kali 11, berarti 1100. Kemudian per 100 masih tetap. Oke, sekarang ini 100 ini kita pindahkan ke ruas kiri. Ya, angka 100 ini kita pindahkan ke ruas kiri, berarti kalikan. 10,8 kali 100, berapa? 1080. Oke. Sekarang 10X min 11X, ini berapa ini? Berapa ini? Oke, betul, min X ya. Sekarang angka dikumpulkan dengan angka. Ini dipindah ke ruas kiri. Berarti 1080 dikurangi 1100 sama dengan min X. Berapa ini yang kiri? Oke, min 20. Ini min 20 ya. 1080 dikurangi 1100. Nah, karena ini min 20, ini min X. Sekarang kita pindah aja ya. Kita pindah. Berarti kalau ini positif, ini positif. Berarti X-nya sama dengan 20%. Oke, kalau persentase X1-nya berarti 20%, berarti persentase X2-nya 100 min 20 berapa? 80%. Jadi persentase B10 berapa? 20%. Persentase B11-nya 80%. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya. Oke, video ini semoga bermanfaat untuk kalian memahami struktur atom. Oke ya, kita akhiri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.